wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Niputu Cesi Putri Cynthia dengan NIM A50124022. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah konseling anak dan keluarga yang diampu oleh Bapak Hasan SPD MPD. Baik, di sini ada latar belakang. Pada masa anak-anak, perkembangan sosial dan emosional sangat penting. Anak mulai belajar menjalani hubungan dengan orang tua, saudara, teman sebaya, dan guru. Relasi yang baik dapat membantu anak menjadi lebih percaya diri dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sebaliknya, relasi yang kurang baik dapat menimbulkan masalah sosial dan emosional. Oleh karena itu, anak memerlukan dampingan dari orang tua, guru, dan konselor. Selanjutnya kita masuk pada poin pertama. Yang pertama ada membantu anak untuk berbicara tentang relasi. Yang pertama itu ada membiasakan percakapan sehari-hari. Yang kedua ada menggunakan cerita atau gambar sebagai media. Yang ketiga ada memberikan contoh komunikasi yang baik. Yang keempat ada mengembangkan interaksi teman sebaya, kecerdasan emosional, dan rasa percaya diri. Yang terakhir ada peran konselor membangun hubungan aman atau rapport, menggunakan bahasa sederhana, dan memberikan empati dan dukungan. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama itu. Anak perlu dibiasakan untuk berbicara mengenai pengalaman sehari-hari. Misalnya dengan bertanya tentang kegiatan mereka di sekolah. Selain itu, orang tua dan guru dapat menggunakan media seperti bercerita atau bergambar agar anak lebih mudah mengekspresikan perasaannya. Faktor penting yang mendukung adalah interaksi dengan teman sebaya, kecerdasan emosi, dan rasa percaya diri. Dalam hal ini, konselor juga berperan penting dengan membantu hubungan yang nyaman, menggunakan bahasa yang sederhana, serta memberikan empati anak agar anak merasa aman untuk bercerita. Poin kedua yaitu bentuk relasi anak dengan orang tua dan saudara kandung. Nah, dari poin ini yang pertama ada relasi dengan orang tua, yaitu sumber kasih sayang dan perlindungan, membangun rasa aman dan percaya diri, dan ditandai komunikasi terbuka. Yang kedua ada relasi dengan saudara kandung, yaitu teman bermain pertama, belajar berbagai dan kerjasama, konflik sebagai proses belajar sosial. Yang ketiga ada dampak positif dan negatif. Yang positifnya itu perkembangan baik, yang negatifnya itu masalah emosional dan sosial. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin kedua itu, yaitu relasi adalah orang tua merupakan hubungan yang paling penting karena menjadi sumber kasih sayang, perlindungan, dan dukungan emosional. Hubungan yang baik ditandai dengan komunikasi yang terbuka. Sementara itu, relasi dengan saudara kandung merupakan tempat anak berbagai belajar, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik. Meskipun sering terjadi pertengkaran, hal tersebut sebenarnya merupakan bagian dari proses belajar sosial. Relasi yang baik akan berdampak positif, sedangkan relasi yang buruk dapat menyebabkan masalah emosional pada anak. Baik, pada poin ketiga yaitu penanganan masalah relasi anak dengan orang tua dan saudara kandung, yaitu ada membantu anak mengekspresikan perasaan, meningkatkan komunikasi dalam keluarga, ada menerapkan pola asuh positif, ada membantu anak mengelola konflik dengan saudara, dan terakhir ada melibatkan seluruh anggota keluarga atau konseling keluarga. Di sini saya akan menjelaskan pada poin ketiga, yaitu langkah pertama adalah membantu anak mengekspresikan perasaan. Yang kedua ada meningkatkan komunikasi dengan keluarga agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya orang tua perlu menerapkan pola asuh positif seperti pola asuh demokratis. Selain itu, anak juga perlu dibimbing dalam mengelola konflik dengan saudara kandung. Dalam beberapa kasus, konseling keluarga juga diperlukan mengelola agar semua anggota keluarga dapat saling memahami dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis.
Baik, selanjutnya di sini ada penanganan relasi anak dengan teman sebaya, guru, dan orang dewasa lainnya. Yang pertama ada mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, empati, dan kerjasama. Yang kedua ada mengajarkan penyelesaian konflik secara positif. Yang ketiga ada peran guru seperti membimbing dan menjadi teladan dan menciptakan lingkungan positif. Yang keempat ada membimbing interaksi dengan orang dewasa seperti sopan santun dan batasan. Terus yang terakhir ada kolaborasi seperti orang tua, guru, dan konselor. Di sini saya akan menjelaskan pada poin keempat, yaitu anak perlu dibantu untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, empati, dan kerjasama. Selain itu, anak juga perlu diajarkan cara menyelesaikan konflik secara positif. Guru memiliki peran yang sangat penting sebagai pembimbing dan teladan dalam interaksi sosial di sekolah. Anak juga perlu dibimbing dalam berinteraksi dengan orang dewasa agar memahami sopan santun dan batasan. Penanganan ini akan lebih efektif jika ada kerjasama antara orang tua, guru, dan konselor. Berdasarkan pembahasan yang dibahas tadi, dapat saya simpulkan bahwa relasi sosial memiliki peran penting dalam perkembangan emosional dan sosial anak. Anak perlu dibantu untuk memahami serta mengungkapkan pengalaman relasi yang mereka alami melalui komunikasi yang baik dan dukungan dari lingkungan sekitar. Nah, relasi yang positif dalam keluarga maupun lingkungan sosial akan membantu anak menjadi lebih percaya diri, mampu berkomunikasi dengan baik, serta memiliki empati terhadap orang lain. Nah, oleh karena itu, peran orang tua, guru, dan konselor sangat diperlukan dengan membimbing anak agar dapat membangun hubungan yang sehat dan berkembang secara optimal. Baik, saya akhiri presentasi pada hari ini. Saya Niputu Cesi Putri Cynthia sebagai pembawa materi pada presentasi ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi.